Martial Universe. Bab 184. Judul: Kekuatan Boneka Simbol. Kekuatan yang bisa mengguncang bumi dari angin topan Yuan Power mengerikan itu terbentang, menyebabkan semua pohon dalam radius 100 meter menjadi hancur. Dalam sekejap, bagian hutan itu menjadi sangat kosong. Wush! Cahaya emas dan merah, serta satu sosok itu terhempas ke belakang hingga mendarat keras di hutan. Di sepanjang jalan, dia menghancurkan beberapa pohon besar, hingga akhirnya berhenti. Seseorang yang tumbang di tanah adalah Lindong. Saat ini ekspresinya pucat. Pada akhirnya, dia memuntahkan darah. Namun meski situasinya tidak terlalu baik, matanya masih tampak bersemangat. Itu karena dia pertama kalinya bertarung melawan praktisi tahap form creation. Walaupun menantang, rasanya sangat menyenangkan. Di udara, cahaya emas pun berdesing, dan satu sosok juga terhentak ke belakang. Namun setelah mundur sekitar 10 langkah, dia tiba-tiba berteriak. Lalu tombak emas di tangannya itu dihempaskan kuat di udara. Barulah dia bisa menyeimbangkan tubuh. Walaupun tubuhnya tampak stabil, kekuatan dahsyat masih keluar dari tubuhnya hingga mengubah batu besar di belakangnya menjadi debu. Bagus, nak. Di wajah Wang Yan terdapat warna hijau samar. Tangannya menggenggam erat tombak emas Luo Agung sembari menatap tajam sosok di hutan yang ada di kejauhan. Dia tidak mengira jika Lindong bisa sangat sulit dikalahkan. Bahkan setelah dia menggunakan tombak emas itu pun, Lindong masih bisa bertahan. Dia adalah orang yang arogan sejak lahir, dan tidak akan membiarkan bocah Yuan dan tingkat akhir mencapai hasil seperti ini di tangannya. Karena itu, tak peduli bagaimana caranya, dia harus membunuh Lindong sekarang. Aku ingin tahu sebanyak apa serangan tombakku yang bisa kau tahan hari ini. Wang Yan meraung. Kilat bengis melintas di matanya, bersamaan dengan niatan membunuh yang hebat pun turut terpancar. Sebelum ini, serangan Lindong memang dahsyat, sampai bisa mengimbangi serangannya. Tapi Wang Yan punya mata yang sangat tajam. Dia bisa tahu kalau serangan Lindong sangat memakan banyak energi. Dengan Yuan Power yang dimiliki pemuda itu, Lindong tidak akan bertahan lama. Boom! Setelah berteriak, tombak emas di tangan Wang Yan terhentak lagi, kemudian tubuhnya melesat ke depan. Manusia dan tombak menjadi satu dan berubah menjadi kilat emas yang melesat di sepanjang langit. Kilat itu mengeluarkan aura tombak yang kokoh dan agung, lantas melesat ke arah Lindong. Kemana saja cahaya emas itu melesat, jurang dalam pasti terbentuk di tanah di bawahnya, seolah piton lumpur yang mengerikan sedang menggeliat di dalam tanah. Kelihatannya Wang Yan sangat dipenuhi oleh keinginan membunuh. Kemampuan Lindong membuatnya paham jika lebih baik menyingkirkan orang itu secepatnya. Kalau tidak, Lindong akan menjadi masalah besar di masa depan. Cahaya emas yang memenuhi langit itu tampak melebar di pupil Lindong. Namun dia tidak menghindarinya kali ini, malah menatap lekat pada cahaya emas tersebut. Mati kau! Cahaya emasnya sampai ke tempat Lindong dalam sekedip mata. Sembari melihat Lindong yang berdiri tak bergerak, tatapan bengis melintas di mata Wang Yan, sementara tangannya tiba-tiba terhentak ke depan. Cahaya emas di tangannya bagaikan naga emas yang melesat ke arah kepala Lindong sembari dipenuhi dengan aura yang mendominasi. Wush! Cahaya emas itu melesat cepat dalam sepersekian detik. Tapi ketika cahayanya akan menghantam Lindong, satu sosok besar tiba-tiba muncul. Di saat bersamaan, cahaya menyilaukan meledak dari tubuh perunggu itu, lalu mengeluarkan sebuah pukulan tinju. Boom! Tidak ada tipuan di balik pukulan itu. Satu-satunya yang ada di balik pukulan itu adalah getaran Yuan Power yang sangat liar. Yuan Power itu tampak telah memadat dan terkristalisasi. Setelah pukulan itu dilepaskan, udara di sekitarnya meledak. Bahkan pohon di sekitarnya berubah menjadi debu dengan suara ledakan keras. Kemunculan mendadak pukulan mengerikan itu memunculkan tatapan terkejut di mata Wang Yan. Sebelum dia punya waktu bereaksi, pukulan mengerikan itu telah menghantam kuat ujung tombak emasnya. Dang! Gema rendah terdengar di hutan tersebut hingga baris-baris pohon tumbang. Jika seseorang sedang melayang di langit, dia bisa melihat gelombang getar yang sangat kuat sedang menyebar membentuk lingkaran dari titik hantaman. Di mana saja gelombang getar itu melintas, hutan lebatnya akan terhempas. Malah beberapa hewan iblis yang tidak beruntung tak memiliki waktu untuk kabur,
hingga akhirnya mereka tergencet bersama genangan darah yang terbentuk. Dang! Saat gelombang getar itu menggema, dua sosok di tengah terpental ke belakang nyaris 100 meter. Dua bekas luka goresan dalam pun terbentuk di tanah. Apa itu? Setelah menyeimbangkan tubuh, warna merah muncul di wajah Wang Yan. Kemudian dia menatap terkejut pada sosok perunggu, dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Boneka simbol, Wang Yan familiar dengan sosok perunggu itu. Dia sudah melihatnya saat di makam sebelum ini. Namun keempatnya saling bekerja sama sebelum akhirnya berhasil mengalahkannya. Pada saat itu, dia yakin bisa mendapatkan satu boneka. Sayangnya, karena boneka simbol itu telah diberi tanda kepemilikan oleh praktisi tingkat nirvana, dia tak punya pilihan lain selain menyerah. Tapi tak pernah sedikit pun dia bermimpi, kalau boneka simbol yang sangat dia idam-idamkan, ternyata muncul di tangan Lindong. Berapa banyak harta yang bocah ini dapatkan dari makam? Wajah Wang Yan berubah hijau. Dia sangat tahu seberapa kuat boneka simbol itu. Tak hanya bisa menyamai praktisi tahap form creation, tapi boneka itu juga tak merasakan sakit sama sekali. Sehingga, boneka itu bisa dianggap sebagai mesin pembunuh dan juga lawan yang tangguh. Kaki Lindong menginjak pedang sembari melayang di atas boneka simbol dan menatap dingin pada Wang Yan yang sedikit terluka. Dengan satu ayunan tangan, pil yuan murni yang sangat banyak terus keluar dari tas Qian Kun. Saat pil yuan murni itu menyentuh boneka simbol, mereka langsung berubah menjadi yuan power murni dan masuk ke dalamnya. Saat ini, biarpun boneka simbol mengonsumsi pil yuan murni dalam jumlah banyak setiap kali melakukan serangan, Lindong tak lagi peduli. Bahkan jika dia terpaksa bangkrut, yang jadi pilihan sekarang adalah dia yang tewas atau membunuh orang brengsek itu. Setelah pil yuan murni dalam jumlah banyak itu berubah menjadi yuan power dan mengalir ke dalam boneka simbol, cahaya perunggu di tubuh boneka tersebut menjadi semakin menyilaukan. Bahkan cahaya perunggu mulai muncul di matanya yang tenggelam. Serang! 2000 pil yuan murni tambahan pun masuk bagaikan aliran air. Tanpa sempat merasakan sakit hati karena kehilangan banyak pil yuan murni, Lindong menjentikkan jari. Lantas boneka simbol itu berubah menjadi sosok samar saat menerjang cepat dengan suara hantaman keras. Kecepatannya sangat mengerikan. Dengan satu ayunan, boneka tersebut muncul di depan Wang Yan. Tanpa ragu sedikit pun, cahaya perunggu berbentuk kepalan tangan diarahkan pada Wang Yan. Bang! Boom! Kecepatan boneka simbol itu bertambah lagi, benar-benar melampaui bayangan Wang Yan. Sekarang dia paham sesulit apa bertarung melawan boneka simbol sendirian. Namun karena dia tak bisa mendapatkannya, tangannya diayunkan dan melindungi diri dengan tombak emas Luo Agung miliknya. Dang! Tinju perunggu itu bagaikan gunung ketika menghantam keras tombak emas. Kekuatan mengerikannya berhasil membengkokkan gagang tombak. Tubuh Wang Yan terhempas ke belakang dan menghantam keras tebing di dekatnya, hingga tubuh itu menancap dalam. Sementara itu, darah segar mulai mengalir dari sudut bibirnya. Serang! Lindong mengejarnya cepat. Dengan ekspresi dingin, 2000 pil yuan murni tambahan dimasukkan ke dalam boneka simbol. Lalu mesin pembunuh yang tak bisa merasakan sakit atau kelelahan itu melesat maju sekali lagi. Saat boneka simbol itu berlari, Wang Yan melompat ke udara. Dengan ekspresi bengis di wajahnya, tombak emas di tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya emas yang menyilaukan. Dengan raungan keras, tombak emasnya menukik dan menusuk keras tubuh boneka simbol. Kaca! Tombak emas Luo Agung benar-benar Soul Tracer kelas tinggi. Benda itu sangat kuat, sehingga saat kekuatan penuhnya diarahkan ke tubuh boneka simbol, tombaknya langsung menusuk boneka. Jika itu berhadapan dengan manusia, lukanya pasti sangat fatal. Namun boneka simbol tidak bisa merasakan sakit. Walaupun tubuhnya telah tertusuk, bonekanya mengencangkan genggaman tangan. Wajahnya tanpa ekspresi dan terus menyerudukkan tinjunya. Hal yang membuat Wang Yan ketakutan, tinju boneka itu menghantam keras tubuhnya. Boom! Akhirnya, tubuh Wang Yan menerima pukulan telak. Wang Yan kembali memuntahkan darah, kemudian seluruh pakaian di tubuhnya hancur menjadi debu karena kekuatan dahsyat yang menghantamnya. Akibat gelombang pukulan, Wang Yan menjadi telanjang, dan sebuah benda hitam tiba-tiba terlempar.
Saat Lindong ada di dekatnya dan melihat situasi tersebut, dia buru-buru mengayunkan tangan, lalu sebuah kekuatan hisap pun muncul. Kekuatan hisapnya menyedot benda hitam ke dalam tangannya diiringi dengan tatapan terkejut dan amarah Wang Yan. Dengan sekali lihat, dia tersadar kalau itu adalah tas Qian Kun berwarna hitam keunguan. Dilihat dari warna dan keterampilan pembuatan, jelas itu merupakan tas Qian Kun tingkat tinggi yang langka. Setelah semua yang kuhabiskan, ini akan jadi hadiahku. Sembari menggenggam tas Qian Kun, Lindong menyimpannya sembari tertawa dingin. Menyaksikan tas Qian Kunnya diambil Lindong, Wang Yan amat marah hingga memuntahkan darah, lalu berteriak lantang. "Kakek Sen, bunuh bocah itu!" Lindong terkejut atas teriakan berang Wang Yan. Apakah orang itu masih punya orang yang membantu? Saat hatinya masih terkejut, reaksi Lindong juga tidak lambat. Dia buru-buru mengangkat tangannya dan memanggil kembali boneka simbolnya, lantas cepat-cepat kabur. "Tuan muda Wang Yan," Pak Siu bilang, "jika kau memintaku untuk turun tangan, kau akan berada dalam masalah besar." Sementara sosok Lindong kabur dengan cepat, sebuah suara orang tua yang terdengar pasrah tiba-tiba terdengar di udara. Tak lama kemudian, sosok yang tampak sepuh muncul di samping Wang Yan. Di bawah kaki sosok itu terdapat cakram cahaya abu-abu. Setelah sosok sepuh itu muncul, aura mengerikan yang tidak kalah dari aura Lin Langtian pun memenuhi udara. Tahap Ki Creation. Sembari menatap pria tua berbaju abu-abu, pupil Lindong tiba-tiba menyusut. Hatinya pun turut menciut.